Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan status sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya status sementara, bukan status selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam minggu Sobat Jomblo. Halo. Hai semuanya. Hai, selamat malam Sobat Jomblo. Kembali lagi bersama kami, para pengisi suara Jomblowanti Podcast. Semoga di malam minggu ini kabar kalian, kabar hati kalian terutama tidak sesendu malam minggu kalian yang tanpa pasangan pastinya. Dan Baru mulai. Udah itu aja coba. Ya, itu kalian sudah mendengar suara-suara halus kan ya di belakang gue sana. Itu para jombloan dan jomblowati gue yang harus gue make sure nih setiap minggunya mereka masih jomblo atau enggak menemani gue. Jadi akan kita sapa ya satu persatu. Nah, gue akan sapa dulu jombloan gue, yaitu Bams. Hai Bams, Hai. apa kabar? Halo Mae, alhamdulillah baik. Mae sehat. Alhamdulillah Bam, sehat. Liburan Masih kemana jomblo aja? kan ya Bam? Liburan kemana aja? Liburan kemana aja? lu sengaja banget menghalangi pertanyaan gue ya. Makanya gue langsung tek. Liburan gue, alhamdulillah masih menikmati liburan. Liburan gue masih lumayan panjang. Alhamdulillah. Kemana aja? Tapi Lumayan nggak nih. kemana-mana ya? Kemana ya? Cuma paling dari teras, ruang tamu, kamar mandi. Kamar mandi. Itu aja. Ya lagian kalaupun bisa jalan-jalan juga nggak ada yang ngajakin jalan kan? Wadidaw, diperjelas. sedih. Ya setidaknya gue bisa nyulik kalian kalau bisa. Kira-kira Naik KRL ya? tahu. Naik KRL. Oh iya, enggak dong. Kalau nyulik kalian tuh enggak nyulik ke KRL. Abnormal. Paling ke Tebet gitu. Iya. Emang Kalau enggak bakso samrat. berat. Karaoke. Udah itu aja. Iya, ya ampun, enggak jauh Ya ya. ampun. Gampang kan ya bahagianya Jomblowanti. Jadi kalian kalau mau nyulik kita bertiga gampang. Kasih aja Kalau- voucher karaokean Kalau sama voucher mau makan. nyari kita kalau mau nyari kita bertiga tinggal ke Tebet aja. Cariin ada 3 Iya, bener. onggok manusia jomblo jalan kaki itu pasti kita. 3 ongkok dong. Saking gak punya duitnya jalan kaki gitu ya. Iya. Macet kan. Iya. Motornya cuma satu, motornya Bams doang. Iya. kita ada 3. Masa kita partik ya kan? Oke, pertanyaan gue belum terjawab jadi gue belum mau ke JJ. Masih Allah jomblo kan, Bam? Akbar. Ya kalau gue udah punya pasti gue nggak akan malam mingguan sama kalian, itu aja intinya. Oh gitu. baik. Jadi lo akan malam mingguan sama pacar lo gitu ya. Iya harus. Iya baiklah kalau gitu. Kalau punya. Ya semoga cepet punya. Amin. Jangan deh, Amin ntar gue ada sekali temen. dong. Kalau lu gimana aja kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia lahir batin, sehat lahir batin, masih jomblo. Sebelum lu tanya gue jawab dulu. Hati. Hati kan Hati gue bilang aman. tadi sehat, lain sehat kok. Alhamdulillah. Batin gue sehat semuanya. Jiwa raga gue sehat alhamdulillah. Kantong. Alhamdulillah. Itu agak berat ya Pak, mohon maaf. Terserang kanker ya? Kantong, iya. Kita baru ngebahas tentang masalah kantong minggu lalu loh. Tapi gue sudah Tetep merasakan aja. pahitnya. Iya bener. Tetep aja nggak bisa di. Bener banget. Pasti kalau misalkan kita ingat-ingat minggu lalu baru banget, masih anget, masih bener-bener fresh kita bahas tentang finansial, tentang kayak gimana sih kita mengatur keuangan. Tapi, nah menurut gue kayaknya itu asik banget buat diperluas lagi nih, karena kan ya perkara hidup kita bukan cuma materi doang dong. Ya. Jadi kayaknya malam ini gue akan mencoba membahas itu sama kalian, banyak hal yang mau gue kulik, terutama di kehidupan kita yang ya di umur-umur yang masih belia ini. Iya Subhanallah. banget. Baru punya KTP loh. Masih bau kencur. Iya, masih bau kencur kita. Iya. Habis masih minum belia jamu ini. kencur.
Atau Kan habis patah istilahnya tulang. gitu. Tulang. Kan, Kan kan dikasih istilahnya beras gitu, kencur mohon tuh. maaf. Ya daripada bau bawang gitu kan. Iya. Gak enak. Oke, jadi sebelum makin jauh pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kepala para sobat jomblo di rumah, jadi kita akan membahas tentang kehidupan, terutama kehidupan di fase-fase umur 20 sampai 30 nih. Yang Aduh, kalau berat kata orang banget sih sih, pembahasan kita. Iya. aduh, Kok memang. bener ngomongannya? Iya, so bener anjir. Kayak udah paling bener aja Untung. hidup kita emang. Untung aku baru 17. Oh iya, baik. Kali 2 ya? Kali 2. Iya. Bentar, aku 17 kali 2. Oh, jauhan dong, Jadi Bang. 34. Jauhan. Aku belum setua itu para sobat jomblo. Jadi Tetep. hari ini gue pengen tahu nih dari teman-teman gue di sini. Gue pengen tahu apa sih yang kalian khawatirkan mungkin tentang kehidupan kita selain materi. Apalagi kan misalnya kayak sering banget gak sih permasalahan klasik yang kayak kalian dibanding-bandingkan sama orang lain, kayak oh ini dia umur sekian udah punya ini, udah mencapai ini, Udah nikah. jadi manajer, Punya anak. udah punya anak. Kenapa nikahnya ngegas banget? Soalnya di hidup Dendam gue banget sih, tuh Jeje. masalah hidup gue cuma itu doang tuh. Kok belum punya pacar? Yang ini kan udah nikah. Dia teman kamu itu udah punya anak 1, ibu doa amat pengen gue gitu. Ya kalau lo harusnya jawab gini, kan dia nikahnya bukan sama gue, jadi dia punya anak, ya gue nggak belum tentu punya anak gitu dong. Udah tuh jawaban. Boleh. Ya bener juga tuh. Catat. Dicatat ya, di Kompas Kalau ada yang nanya. gitu. Kayak menghadapi permasalahan hidup yang begitu demikian beratnya, itu apa sih yang kalian lakuin? Yang maksudnya ya menurut kalian tuh kayak gimana kalian menghadapinya gitu kan? Betapa lelahnya, lalu bagaimana kalian menyikapi targetan-targetan itu gimana? Dari siapa dulu deh, Jeje mungkin? Ya gue dulu nih. Ya gue tuh gak menarik hidup gue sumpah. Ya kalau misalnya hidup lo gak menarik, lo ganti hidup lo mendorong gitu. Ayo bener-bener. Boleh. Sekarang tuh mulai pinter ya. Gila loh, humornya tinggi iya loh dong. sekarang. Cocok jadi penyanyi. Bodo amat. Gue apa? Mohon maaf. Kalau gue apa ya, target hidup. Harusnya di umur sekian gue udah harus punya ini gitu kali ya. Maksudnya apa yang ingin lu Iya, capai lah. Kekhawatiran gitu. Kekhawatiran apa yang kayak Lu dulu deh contohnya. gini. Nah. Oke, gini. Kalau Misalkan kayak nih. ya misalkan kan ketika lo dicecer sama banyak pertanyaan, sama banyak perbandingan sama orang lain, gak usah jauh-jauh, misalkan dari sekitar lo aja, misalkan itu tuh si anaknya ibu itu seumuran kamu loh, tapi dia udah jadi manajer gitu, sedangkan kamu masih karyawan biasa. Terus udah gitu, ini si temen kamu SD ini, terus dia tuh udah nikah loh, udah punya anak 1, kamu pacar aja nggak punya gitu kan. Menghadapi itu semua kan ada yang bisa lo telan gitu aja, ada yang pasti mengganggu pikiran lo kan, yang mengganggu kekhawatiran lo gitu. Nah, apa sih yang bikin lo sampai kepikiran iya ya gitu. Jadi yang mengusik diri lo, iya ya kok gue umur segini belum kayak gini. Kayak contohnya gue nih, kalau dari gue lebih ke bodo amat lah ya masalah perkara nikah gitu kan. Gue udah saking pusingnya gitu menjawab. Jadi gue lebih ke kekhawatiran gue lebih ke kalau misalkan memang untuk nikah, apakah gue sudah di posisi yang siap dengan umur yang sekarang? Kesiapan gue baik fisik maupun mental udah sampai mana? Kesiapan gue untuk jadi seorang istri yang baik dan benar itu seperti apa gitu kan. Itu yang masih gue khawatirkan, apakah gue sudah siap gitu. Itu untuk yang kategori jodoh, pernikahan, jodoh. Kalau untuk karir ya dari sekarang gue mikir masih yang gue kan guru gitu, dan guru di negeri itu adalah jenjang karirnya adalah PNS gitu. Tapi sampai detik ini selain karena memang gue belum mau, ya memang agak sulit karena gue bukan dari pendidikan. Ya. Dan dari guanya pun, dari hatinya gue belum pengen
belum pengen jadi PNS, gue belum pengen seterikat itu gitu. Kayak gue harus ngajar sampai umur gue 65 tahun udah nenek-nenek pakai tongkat gitu kan. Gue aduh enggak deh gitu. Gitu. Pakai tongkat Itu sih yang mengganggu pikiran gue, jadi kayak yang belum bisa memberikan keputusan apakah gue harus mengejar itu atau cari haluan lain, kayak masih gampang aja gitu kayak hidup gue nggak jelas gitu. Itu dari gue. Kalau gue ya pasti ini berarti kayak masuk ke quarter life crisis yang kesekian gitu nggak sih? Iya. Ya Kayak kesekian, kayak udah berkali-kali. Iya dong. Pasti nih kalau gue ya pasti quarter life crisis gue yang pertama kali itu adalah menentukan gue harus kuliah di mana. Tapi definisi quarter life crisis itu apa? Kalau gue tuh semua kegalauan yang harusnya gue ambil di umur sekian yang menentukan di masa depan gue dan masa tua gue ke depannya gitu. Kalau gue ya. Jadi kayak keputusan yang gue ambil sekarang itu mempengaruhi sama nanti kehidupan gue selanjutnya. Jadi itu kan harusnya ya, apa yang kita ambil sekarang kan itu menentukan kita kelak di depan kan. Jadi kalau gue itu pas pertama kali, ingatnya tuh kapan ya? Pokoknya pas mau kuliah deh kalau nggak salah. Itu tuh yang kayak, gue kalau ngambil ini nanti gue akan lulus jadi apa, gue harus kerja jadi apa, dan sebagainya gitu. Terus habis itu ya udah itu udah berlalu dan gue sudah sampai di tahap sini. Kalau sekarang itu kegalauan hidup gue adalah sama sih kayak masalah pekerjaan ya. Gue tuh orangnya kalau udah nyaman akan sulit untuk berpindah. Ya, jadi jangan para serempet dulu ya. Tolong maaf nih, gue agak ketok nih ya, bang, gue udah warning. Jangan lu serempet ke tempat yang lain. Untung online nggak bisa diketok. Jadi maksud gue kalau dalam pekerjaan stop dulu nih ya, tahan dulu nih bang, mohon maaf. Yep. Jadi kalau kayak di pekerjaan, gue tuh udah terlalu nyaman di pekerjaan gue sekarang. Kayak lo bisa ngeset sendiri jam kerja lo, bisa bangun jam sekian, pulang jam sekian, kayak lo kerja mau kayak gimana pun, kayak gue udah terlalu nyaman. Dan penghasilan yang gue rasakan pun ya memang sebanding lurus kan. Kalau misalnya lo semakin keras, berarti ya yang lo dapatkan income lo semakin besar, dan gue happy dengan itu. Terus gue mikir, ya oke, gue kuat untuk mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gue kuat untuk ngejalanin kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan kayak udah 5 tahun ke depan, masa iya sih gue masih dipakai gitu? Pasti kan kayak sistem kalau gue kan ngajarnya itu kayak buat universitas kan, masuk ke universitas gitu. Setiap tahun pasti sistem itu akan berubah, akan ngikutin zaman siapa yang akan soalnya masuk. Pun bervariatif. Iya, jadi oke lah, kalau soal mungkin gue akan masih bisa ngejar gitu kan. Maksudnya kayak, ya gue masih bisa mikir, gue masih bisa belajar. Tapi masalahnya adalah, mungkin gak sih di umur gue nanti, misalkan 5 tahun ke depan, berarti tuh berapa tuh gue? Udah kepala 3 mungkin. Gak mungkin gue masih dipakai gitu. Maksudnya, ya cara menyampaikan lu udah beda gitu kan ya. Dan orang yang gue sampaikan pun pasti udah beda kan. Kayak misalkan yang ngambil, yang fresh grade ngambil S2, pasti kan mereka jauh lebih muda dari kita, cara belajarnya juga beda, generasinya juga udah beda mungkin. Jadi kayak gue sempat kayak beberapa tahun terakhir tuh mikir, kalau gue nanti 5 tahun ke depan, ya let's say lah gue udah gak bisa dipakai, terus gue jadi apa gitu. Paham nggak? Sedangkan gue nggak ada side yang lain gitu kan, kayak gue masih bisa hidup nggak ya nanti gitu. Itu yang sering. Lu cari suami raja minyak aja. Nah, pengennya sih gitu bos. Gitu gue lagi ingatin nih saper jadi. Tadi gue nggak boleh nyerempet. Sekarang kalian sendiri yang nyerempet. Maksud gue kalau mohon maaf bang itu bang cemburu sebenarnya. Jadi kayak itu faktor pertama yang mau mengusik hidup gue akhir-akhir ini. Tapi kayak terus gue mikir lagi, pernah ya bos gue tuh ngomong gini, kalau misalkan pendidikan itu sampai lo mati pun itu akan tetap ada gitu. Ya let's say mungkin ya tempat gue sekarang lebih berkembang, oke gue mungkin bisa jadi orang-orang di balik layar, mungkin ya, kita juga nggak tahu nanti kayak gimana. Kayak mungkin ya kelak nanti lembaga gue yang sekarang lebih besar, kelak jadi PT atau kelak jadi apa yang mungkin ya gue nggak akan ngajar, tapi gue mungkin di balik layarnya kayak gitu. Betul. Itu kalau memang rezeki gue, tapi terus kayak sampai sekarang gini, semakin kesini tuh gue semakin mikir ya udahlah, nikmatin dulu aja yang sekarang. Toh nanti juga ada rezekinya yang lain kalau misalkan memang umur gue panjang sampai ke sana. Kalau gue udah nggak di sini lagi, udah nggak mampu untuk ngajar lagi dan kapabilitas gue udah nggak dipakai lagi, ya pasti adalah rezeki yang akan digantikan sama Allah, tapi ya nanti aja kita pikirin gitu. Betul. Sekarang sih gitu. Itu yang paling mengusik gue sampai beberapa tahun, kayak aduh gimana ya nanti, gimana ya. Soalnya kan ya omongan orang sebodoh amatnya kita pasti
tetap aja dipikirin. Pasti akan membuat kita kepikiran. Nah, itu berawal dari omongan orang. Gue paling ingat banget tuh saudara gue ngomong pas di libur Natal 2 tahun lalu, kalau nggak salah, 2 tahun lalu. Jadi keluarga besar bokap gue tuh ngomong gini, ya kamu sekarang enak J, sekarang masih enak, penghasilan kamu masih lancar. Tapi kalau misalkan nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kan kamu nggak tahu gimana gitu. Kenapa kamu nggak coba PNS gitu? Kenapa semua orang tuh kayak, kalau orang-orang kan beranggapan kalau PNS kayak lo kerja ya setiap bulan tuh ada gitu. Iya terjamin, setiap bulan tuh ada yang lo terima. Kalau lo pensiun pun ya masih ada yang lo terima gitu. Jadi pas hari tua lo nggak akan, ya maksudnya nggak akan mikirin gitu kehidupan lo setelahnya gitu kan. Terus kayak ya gue masih enjoy di sini, ya gue nikmatin aja kali ya. Terus kalau misalkan masalah perihal hidup gue kelak, ya berhubung karena sekarang masih kuat kerja, masih kuat untuk mencari penghasilan yang lebih lagi gitu, ya udah gue tabungannya lebih banyak. Tabungan gue lebih banyak, berarti kan nanti bisa gue pakai di hari tua kan. Kayak misalkan tabungan gue banyak, nanti gue alokasiin kemana-mana gitu. Jadi sekarang prinsip gue cuma itu, kayak gue nikmatin dulu yang sekarang, yang nanti gue pikirin. Ya walaupun sekali masih kepikiran sih, tapi ya udahlah. Tapi nggak se-stres yang awal-awal sampai gue nggak bisa tidur yang gitu-gitu. Gue sampai ke tahap itu waktu itu. Itu yang buat pekerjaan. Terus kalau masalah apa yang udah gue dapat misalnya, di umur sekian harusnya teman-teman lo aja udah punya rumah, gitu. Itu kan yang paling nyesek ya. Temen lo udah mulai nyicil rumah, atau temen lo aja cicilan rumahnya udah lunas. Temen lo kemana-mana bawa mobil. Nah iya itu. Terlalu masih naik KRL. Nah iya itu. Kayak, nah kalau masalah perihal itu, gue nggak pernah mikirin. Kayak ya udah gitu, kemampuan dia segitu, kemampuan gue segini, jadi nggak usah. Jadi gue tidak akan memasang standar ganda. Karena waktu itu pernah gue ngomongin ke bos gue itu, aduh motivator gue lah waktu masih gue lagi galau-galaunya. Bos gue ngomong, lo jangan ngebandingin penghasilan lo sama yang lain J gitu. Penghasilan lo sekarang jangan ngebandingin sama yang di atas lo, karena mereka pun kerja keras dengan hasilnya itu gitu. Maksudnya mereka let's say teman sahabat gue deh. Sahabat gue itu kan udah punya grade Fasai kan. Wow. Jadi otomatis kan dia gajinya lebih tinggi dari gue, tapi kan usaha dia untuk mendapatkan itu lebih tinggi juga gitu. Jadi jangan pernah ngebandingin sama yang di atas. Ya udah syukurin aja sama yang lo punya. Lo maksimalin yang lo punya, lo nikmatin, kata dia gitu. Dan dari situ kayak bandingin sama yang bawah boleh? Bandingin sama yang bawah kadang boleh menurut gue. Untuk bersyukur. Iya, benar-benar. Itu gue setuju banget. Kalau lo ngebandingin sama yang di atas lo jadi kayak makin terpuruk gitu kan. Terus lo nggak bisa nikmatin juga hasilnya, jadi yang ada lo menyesalin diri lo sendiri. Tapi kalau ngebandingin ke bawah tuh juga nggak apa-apa sekali, bukan untuk sombong sih, tapi untuk bersyukur, kata Bang tadi bener. Oh ya udah, gue udah sampai tahap ini, mungkin teman gue yang lain belum sampai tahap situ, tapi ya udah alhamdulillahin aja gitu. Jadi nggak usah pikirin apa yang udah mereka dapat sama apa yang udah lo dapat, itu nggak perlu menurut gue. Terus kegalauan apa lagi? Kegalauan asmara, sama kayak Mae. Tapi kalau orang kayak itu di skip aja kali. Iya, itu udah template-nya jawabannya sama tiap episode. Iya, sama aja gitu. Maksudnya kayak gue udah bodo amat sama omongan orang. Masalah kayak, kok belum nikah? Ya bodo amat hidup gue gitu maksudnya kan. Yang gue pikirin tuh sama kayak Mae. Gue udah bisa belum ya jadi istri yang baik kelak gitu. Ilmu gue udah nyampe belum ya, nanti kalau gue punya anak, gue jadi ibu yang baik nggak ya buat anak gue. Gue udah bersedia belum jadi madrasah pertama di keluarga gue gitu. Kayak aduh, gue mikir subhanallah, kayak nanti dulu ya, gitu. alibi para jomblo. Iya, padahal emang gak ada aja ya. Emang gak punya calon. Paling itu sih kalau kegalauan hidup gue. Kalau versi perempuan pasti 11-12. Gue sama Maya 11-12 sama masalah asmara. Dan kayaknya Bams beda nih. Iya, kayaknya Bams beda sih. Coba Bams. Kecuali di bagian asmara mungkin agak sama. Iya, 11-12 lah. Gimana Bams? Mikir lama nih Bamsnya. Apa ya? Bagi-bagi satu-satu dulu ya. Satu, perihal dengan material ya secara tadi juga dijelasin juga Mbak Jeji kalau ya mungkin kalau balik lagi ke episode sebelumnya kan kita terlalu banyak menikmati hari kemarin kan, makanya sampai dengan hari ini kita kayak belum punya sesuatu yang bisa kita perlihatkan ke dunia lah ibaratnya. Jadi kita masih aja jalannya ya kalau lihat gua sekarang sama tahun lalu pasti sama apa yang gua punya. Iya sama gue juga. Dan ya mungkin karena gue juga laki kali ya, ego gue tuh agak lumayan tinggi ketika ngelihat
orang-orang yang dulu berjuang bareng sama gue pas masa-masa kuliah itu sudah jauh melangkah gitu, udah punya mobil, udah punya rumah. Itu kan sesuatu yang apa ya buat cowok kan tuh jadi emang itu udah plan jangka panjang lah, dia harus punya kebutuhan itu gitu. Itu maksudnya udah sekunder lah kalau buat pria jatuhnya. Jadi kadang kayak gua motor satu aja kayaknya baru lunas tahun kemarin. Baru motor ya? Baru motor gitu ya. Kadang itu juga jadi kayak beban mental sendiri sih buat gue. Cuman balik lagi tadi gitu loh. Ya gue juga harus ngelihat ke bawah kan. Bahwa masih banyak kok yang memang belum untuk hidup aja masih susah gitu. Jadi memang banyak teman-teman gue juga yang sudah jauh lebih tinggi daripada gue. Cuman lihat lagi deh ke bawah, ada yang masih kerja serabutan, ada yang masih kerjanya kesana kemari gitu. Jadi kayak kadang iri, kadang ego gue tinggi, tapi ketika memang gue lagi dipentung sama yang di atas, ya gue sadar, oh ya udah gue harus bersyukur sama apa yang gue punya. Toh gue tidak pernah menyia-nyiakan tiap hari yang gue punya selama hidup gue. Asik, luar biasa. Nah, itu soal material lah ya, pasti standar lah. Makanya ya mulai bener kata JJ ya, sekarang selagi lu udah mulai sadar, lu mulai harus lebih memperkokoh iman lu supaya lu harus menabung lebih banyak lah. Iya, itu tuh susah banget, mohon maaf nih. Kita ngomong sekarang sadar 5 menit lagi tuh kita belum tentu sadar ya kan? 5 menit lagi Shopee udah 5 menit lagi kiranya Shopee udah penuh. Iya, 5 menit lagi udah ada capture nih di grup ya kan, gue habis beli ini gitu. Makanya sekali-kali kalau masukin keranjang Shopee itu mobil, Bam. Allahu Akbar, gue bayar pakai HP. Masukkan sih bisa, bayarnya ya nggak bisa. Nggak bisa check out ya? Iya, limit Anda sudah cukup. Gitu. Itu kalau soal material. Kedua soal karir. Gitu. Gue kan kurang lebih udah ya 4 tahun menuju 5 tahun lah ya untuk kerja di sini gitu, dan gue merasa keahlian yang saat ini gue miliki bukanlah suatu keahlian yang spesialis. Yang kayak lu bisa di banyak bidang tapi dikit-dikit gitu ya? Bukan, lebih kayak bukan. Buat jadi lu ahli untuk satu ini. Buat jadi gue itu nggak butuh orang yang punya spesialisasi apapun. Ya. Oh ya. Jadi bisa Mae, bisa JJ, bisa fresh grade, bisa orang yang kerja di bidang lain, itu bisa ngerjain kerjaan gua ibaratnya. Karena kerjaan gua bukan kerjaan yang kayak lu harus ngoding, lu harus bidang ilmu yang lu kuasain. Teknik misal gitu ya. Teknik misal. Ngajar matematik, itu kan memang butuh bidang khusus kan. Sementara gua di tim gue pun kayak beragam, ada anak bisnis, ada anak manajemen, ada anak ekonomi, ada anak apa gitu. Jadi kayak gue tidak merasa bahwa pada akhirnya gue punya spesialisasi yang memang ini jadi acuan gue nanti ke depan. Kalau gue nggak tahu ketika memang gue nggak kerja di kantor gue sekarang, gue akan kemana, karena ya nggak ada peminatan lah ibaratnya. Gitu. Jadi kayak ya itu yang gue takutin adalah sekarang sih masih nggak apa-apa, karena ya masih cukup lah untuk saat ini, untuk diri gue sendiri lah ibaratnya. Cuman ya 5 tahun ke depan nanti kayak tadi kata DJ, ya gue mau hidup dengan segini-segini aja kan enggak, gue juga udah mulai harus mikirin ke depan gitu. Mungkin apa yang sedang gue lakukan adalah gue sekarang lagi banyak banget yang ikut sertifikasi lah, kayak gue sering share ke kalian, gue ikut ujian ini, gue ikut training ini, pokoknya gue ikut sesuatu yang bisa menunjang karir gue di masa depan lah, menambah nilai jual gue lah. Jadi kayak ketika gue kelar dari suatu perusahaan tuh gue punya title lah di belakang nama gue sudah pernah ini, gue pernah ini. Jadi itu yang sedang gue coba lakukan. Gitu. Oke. Paling bedanya gini nggak sih? Apa? Kalau kayak kita nih perempuan mikir 5 tahun ke depan akan kerja apa, lo nggak kerja pun di rumah ngurus rumah beres gitu. Tapi kalau bang tahun ke depan nggak kerja nggak mungkin, karena nanti 5 tahun ke depan mungkin dia jadi kepala keluarga yang menghidupi istri dan anaknya kan. Nah, jadi, makin tahu kan biaya makin gede, makin banyak tanggungan, makin mahal, cicilan makin banyak gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita perempuan tuh bisa kayak cuman menambahi lah. Ibaratnya buat uang jajan lu dan ya uang jajan pernak-pernik doang lah. Iya.
Membantu lah ibaratnya. Iya, kalau BAMS itu kan kayak utamanya gitu ya. Jadi kayak pressure-nya dia untuk memikirkan masa depannya lebih berat dari perempuan ya nggak sih? That's right, betul sekali. Lebih ke sana juga sih. Jadi ya, gua nggak mau pendapatan gua disusul sama tingkat inflasi negara. Anjay. Waduh. Aduh, lu hitung sendiri ya, Bang. Aduh. Jadi tingkat pendapatan, inflasi, keranjang Shopee. Hidup lo. Lalu ada keranjang Shopee di situ. Besok gua ganti nggak pakai keranjang tuh kayaknya. Selalu gitu. Iya benar. Oke, poin terakhir asmara. Ya sama sih kurang lebihnya gitu. Cuman kalau di urutan ya asmara yang paling bawah lah kalau buat gua kan. Iya. Tidak menjadi yang paling gue pusingin. Ada pasti karena ya apa ya? Lu sekarang ngerasa nggak sih kalau tiap buka Instagram, buka sosmed tuh isinya kayak pasangan nikah, pasangan hamil, pasangan punya anak. Jadi kayak circle lu itu udah isinya memang udah berkeluarga gitu. Semua. Jadi kayak untungnya gue masih punya kalian di sini. Kalau enggak tuh gimana gitu? Untungnya murid-murid gue tuh murid-murid SMA. Jadi gue follow-nya mereka aja. Isinya tuh tentang masuk perguruan tinggi gitu kan. TikTok. Jadi kan gue langsung bilang, gue udah lewat gitu. Ya itu sih paling. Tapi kalau misalkan pressure sih sejauh ini gue masih menikmati aja kesendirian. Meskipun ya kadang suka galau. Suka keinget kenapa gue masih jomblo gitu ya. Gitu. Kenapa dulu gue menyia-nyiakan yang lalu asik yang lalu dibahas ya kan. Semoga yang lalu mendengar gitu ya. Dudu gitu lah. Jadi kayak tapi balik lagi kalau lo inget 2 poin ke atas ya lo kayak sadar diri gitu loh. Iya. Lu belum sampai tahap lu bisa menyelesaikan nomor 3 ketika lu nomor 1 dan nomor 2 1-2-nya belum beres. Belum. Betul setuju gue. Itu pinter banget sekarang Bang. Pinter banget. Iya itu tadi adalah pembelaan para jomblo ya sobat jomblo. Jadi gue rasa para jomblo yang dengerin pasti akan bilang iya bener tuh gitu. Padahal dalam hatinya mereka gue yang belain gitu. Sama. Berpegangan tangan para jomblo. Iya, berarti gue nggak salah nih kalau gue masih jomblo karena masalah gue itu bisa ada yang lain gitu ya. Mati lah kita. Dasar membawa pengaruh buruk nih. Oke, untuk ngebahas hal yang tadi nih, gue tadi agak tergelitik sama ketawa dong kalau nggak salah. Siapa yang gelitikin lu? Ketawa dong kalau ngelitik. Ayo lo. Omongannya si JJ yang ngelitikin gue. Gue nggak kayak JJ lu halu-haluin, gue juga nggak akan takut Bams. Oh iya betul juga. Tadi si JJ tuh kayak menyebut frasa tentang hari kemarin. Gitu kan, kayak untuk mencapai targetan itu kayak banyak hari kemarin harusnya gue begini banyak yang lewat. Nah sebenarnya tuh di masa yang lalu entah beberapa tahun ke belakang ada hal-hal yang kalian sesalin nggak sih yang kayak coba gue dulu kayak gini pasti gue sekarang pasti begini. Ada pasti banyak gitu kan ya. Dari sekian banyak itu mana yang paling kalian benar-benar sampai sekarang tuh benar-benar kayak penyesalan tuh masih benar-benar menghantui kalian sampai kalian tuh kadang suka kesel sama diri sendiri, marah sama diri sendiri. Tuh yang mana tuh yang paling gitu yang banget gitu lah. Kalau gue sih sampai menyesali sampai detik ini udah nggak ada. Jadi sekarang gue udah lebih legowo. Tapi yang sempat gue beberapa kali kayak recall kayak harusnya gue kayak gini nih kemarin gitu ada sih. Tapi nggak sampai menyesali banget ya. Karena gue udah mengikhlaskan. Itu adalah pas zaman gue kuliah. Kenapa dulu gue kuliah tuh nggak bener-bener kuliah? Kenapa gue nggak dulu itu kuliah tuh bener-bener kayak teman-teman gue? Gue kuliah tuh kenapa dulu gue nggak ngambil aktuaria gitu? Paham gak lo? Kayak ketika sahabat gue, teman-teman gue, gajinya begitu. Iya, wow. Kan gue tuh sebenarnya peminatannya komputasi, jadi kan gue komputer. Harusnya dulu tuh ya paling kalau nggak pun gue ngambil aktuaria, gue harusnya menggeluti lebih dalam masalah komputasi ini. Jadi gue bisa jadi IT atau enggak ya. Banyak lah sekarang kan yang masalah IT kayak gitu. Kayak itu yang penyesalan gue tuh, kenapa sih dulu gue kuliah tuh bukannya yang bener-bener kuliah, yang bukannya bener-bener menekuni apa yang gue pengen. Kayak kita bertiga ada harus tos deh. Tos kita pasti.
Berpelukan. Dulu kuliah tidur gitu kan. Kayak, aduh apa kuliah gitu. Iya, kalau misalkan, ya gue tahu sih dulu pas kuliah, kalau misalkan gue ngambil aktuari, gaji gue akan sekian. Maksudnya, ya secara finansial lo nggak akan galau gitu, maksudnya gitu kan. Tapi, ya mungkin otak gue nggak nyampe kali ya sampai situ, atau mungkin gue nggak serajin itu untuk belajar, itu kali pembenaran gue kemarin. Oke, terus gue mikir lagi, kan lo udah ngambil yang lo mau pas di kuliah, lo ngambilnya komputasi, otomatis kan pemrograman dan segala macam. Kenapa lo nggak mendalami? Kenapa nggak lo seriusin? Iya, nggak gue seriusin. Padahal semua mata kuliah gue ngambilnya beneran komputasi dong. Jadi kayak kenapa gue nggak seriusin? Sedangkan nilai-nilai gue masalah komputasi itu dulu bagus gitu loh. Iya. Oke, ya udahlah gitu. Terus kayak harusnya gue nggak gini nih gitu kan. Tapi ya mau gimana? Ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Nikmatin aja. Ya mungkin kalau gue mau jadi IT, gue masih bisa belajar sekarang. Maksudnya kan kayak gue tinggal itu kan suatu keahlian yang soft skill yang lu bisa asah dimanapun gitu. Toh basic lu udah ada. Jadi lu tinggal ya udah lu ikutin webinar atau les atau apapun ya bisa lah lu dapat. Tapi kayak gue udah males gitu karena gue udah terlalu enjoy sama hidup gue sekarang, jadi ya udahlah. Iya. Itu sih paling gue. Betul. Kalau Bam? Kurang lebihnya sama banget ya sama JJ gitu ya. Kalau lu kan setidaknya lu tidak berada di bidang yang sama dengan aktuaria kan. Gua tiap hari ngobrolnya sama orang aktuari. Iya benar. Jadi lu makin berasa kan? Makin berasa, dan memang secara perlakuan ya ibaratnya kayak kastanya dia tuh di atas kastanya gua lah. Gitu. Mereka tuh jauh kayak di atas jantung Brahmana Sudra gitu. Mereka tuh jantungnya perusahaan, sementara gue tuh cuman jempol kaki kiri. Jempol kaki kiri. Udah jempol kaki kiri lagi. Yang lu nggak ada pun masih bisa jalan tuh perusahaan. Iya. Jadi kayak sewah itu pride-nya mereka, dan gua dulu sebenarnya hampir masuk ke divisi itu. Kenapa nggak jadi? Tapi kenapa nggak jadi adalah dulu gue bodoh sih. Gue nggak mau cuma depan laptop doang, malas lihat Excel. Sumpah ideologi banget nggak sih, itu idealis banget nggak lo? Kayak gue kan mau yang ketemu orang banyak, mau lebih ngasah soft skill, mau yang Sumpah idealis banget, bos. Memperluas lah, nggak cuma sekedar hitung-hitung. Kalau jadi aktor lo cuma sekedar tak udah ketemu premis segala macam. Itu sih awal akhirnya kenapa gue sekarang ada di posisi ini gitu. Sementara kalau JJ tidak mengambil jalur itu, gue mengambil guys awalnya. Gue menelusuri. Berarti lo ada chance untuk itu kan sebenarnya? Ada gitu. Ibaratnya gue kalau bisa dibilang untuk dapat gelar pertama itu udah setengah jalan lah. Jadi kayak kalau lo mau terusin tuh dikit lagi bisa gitu. Cuman kayak sayang sih. Iya, gitu. Cuma gara-gara nggak mau di depan laptop loh. Iya, gitu. Cuman gara-gara itu idealisme lo yang sebenarnya kayak itu kayaknya masih bisa masih bisa disenggol dikit gitu kan. Iya. Dan kayak ya nggak tahu lah, waktu itu kan kayak waktu begitu cepat berlalu, akhirnya keputusan gue untuk mengambil pilihan yang gue lalui sekarang. Ya, nyesek sih pasti menyesal ada. Menyesal sih pasti ya, kayak kalau gue jadi mereka ya, gaji gue segini, pokoknya kayak gitu loh. Lo mau beli sesuatu hal yang menurut lo itu penting, lo nggak harus mikir dua kali gitu kan? Mau keranjang Shopee lo sampai 100 keranjang. Nah, gue nggak akan ngeluh sama kalian keranjang Shopee gue nggak di check out, tunggu gajinya dulu, gitu. Tapi bersyukur lah gara-gara itu jadinya kan kita bikin podcast tentang keranjang Shopee gitu. Bener. Kalau nggak mungkin podcast ini juga nggak ada ya. Iyalah, gue udah nikah kali. Udah jadi sultan ya. Iya, udah nggak inget kita nih, udah nggak kenal gue pasti. Nggak nyari gue, kenalin temen lu dong. Nggak ada tuh. Udah nggak ada ceritanya, gue akan kenal Bams itu nggak akan ada ceritanya, terus nggak akan ada grup dan nggak akan ada podcast ini. Iya. Nggak ada. Memang sudah ditakdirkan ke situ lah ibaratnya. Iya betul. Itu penyesalan pertama gue. Penyesalan kedua gue adalah gue dulu sempet pengen lanjutin studi S2 di tahun pertama gue kerja. Gitu. Itu kayaknya kita bertiga sama kali. Ya 1-2 tahunan lah gitu kan. Cuma kayak tar dulu deh, masih seneng ini, tar dulu deh. Kayak tarik. Gue males kayak harus ini lagi, sementara gue sekarang udah menikmati hidup gue. Belajar lagi, ujian lagi. Itu kayak hidup gue cuma buat kuliah doang ya elah gitu. Nikmatin dulu lah bentar gitu. Sampai pada saatnya di umur sekarang
kok kayaknya mau belajar pengen udah lagi. nggak bisa. Tapi kalau gue nggak bisa sih, kuliah tapi kayak udah agak terlalu males gitu ya, telat gitu ya, iya, udah males. kayak prioritas gue udah banyak. Kalau misalnya gue mulai sekarang, gue baru selesai di umur berapa, kayak Iya. pertimbangannya jadi banyak gitu. Betul. Sama-sama gue juga itu pernah. Gitu. Betul sekali. Kadang Itu kalau pernah kita bahas juga aja ya. Iya, kayak kalau misalkan kayak kalau saat itu gue langsung, berarti gue sekarang udah lulus. Nah, iya betul. Gue udah bisa memulai hal baru lagi nih di umur yang sekarang iya, gitu. Betul banget, itu sih dua hal. Gitu. Itu sih dua penyesalan terbesar. Sama mungkin ya, mungkin awal-awal gue mulai mengenal dunia luar lebih kayak gini sih penyesalannya, lebih kayak emang pada saat umur 20-an kan otak gue belum matang ya, masih digodok tuh. Jadi kayak untuk dalam mengambil keputusan hidup itu kayak agak kebawa ego, jadi pada akhirnya gue kayak gak puas sama yang gue lakuin gitu. Kayak tentang hidup lah apapun itu. Jadi kayak dulu kayak gue kekeh buat mau itu, tapi begitu lu pikir ulang kenapa gue terlalu kekeh ya sama pendapat gue saat itu gitu. Itu yang menghancurkan. Terlalu ideologi sih menurut terlalu, idealisme itu terlalu keras. Apa ya, menjunjung tinggi harga diri. Iya, betul. Benar banget. Gitu. Tapi melupakan apa yang memang seharusnya lu lakuin, itu sih. Tapi ya itu namanya proses hidup ya. Sekarang kan otak kita udah mulai matang nih, berarti udah saat kita tahu apa yang harus kita lakuin. Itu sih. Benar. Lo sendiri gimana? Lo belum jawab, oke aja. Iya, oke. Sabar banget. Dia emosi ya nih, lo lagi pepes atau gimana? Mau gaji gede. Aku juga mau gaji gede, bos. Gaji gue yang lebih banyak dong. Aku nggak mau gaji gede, aku mau gaji banyak. Kan gajinya segitu-gitu aja uangnya, ukurannya. Next. Yang ini nggak bagus, yang ini nggak bagus. Oh, ini nggak bagus, remedial gue ya. Kurang. Dikat ya, ntar editor lagi ya, dikat. Dikat ya, editor malu-maluin. Jangan dong. Oke, kalau gue dari hal yang sama dulu ya, yang tadi gue mendukung banget tuh, iya banget pas Bams bilang S2 itu gue udah, bahkan gue kalau main ke kosan JJ itu sering kayak JJ lagi siap-siap mau ngajar, terus gue ngeliatin dia sambil gue ngomong, gue pengen S2 gak sih J? Terus gitu, pengen. Gue tuh udah ngitung sekian gue harus biaya sekian. Iya, terus kita pernah ngomong iya nih J, gini gitu. Dan kayak gue hitung tuh hampir setiap gue main ke kosan jadi itu pasti terbahas gitu. Iya. Terbahas, pasti ada 3 hal yang terbahas: keuangan, S2, sama nikah. Itu yang kita bahas hari ini. Iya benar. Iya gitu, dan itu selalu kebahas dan selalu berujung pada kata tapi ya udahlah gitu. Kita terima aja nasib gitu. Kayak selalu berujung pada pasrah gitu kan. Iya. Ya itu yang gue sesalin, karena gue dulu mikir gue S2 kali ya, karena gue merasakan apa yang JJ rasakan tadi, yang kayak merasa gue kok kuliah nggak ada serius-seriusnya ya, kayak gue nggak tahu dulu tuh gue harus kemana, karena jujur masuk kuliah pun gue cuma nyari kayak yang ya apa ya, gue taunya tuh jurusan cuma kayak yang kedokteran gitu loh, yang gue mikir kalau informasi kita tuh nggak sebaik itu waktu itu dulu. Kayak gue mau nanya tuh susah, alumni juga nggak banyak gitu, dan gue mau googling juga dulu masih terbatas banget lah informasi itu, kayak sosmed aja baru ada Facebook gitu kan. Nah itu jadi kayak yang ketika gue masuk matematika, bayangan gue matematika jadi apa ya gitu kan. Cuma gue inget banget dulu almarhum guru gue tuh pernah bilang, karena gue sebenarnya awalnya pengen ngambil ekonomi gitu kan. Tapi dia bilang kalau kamu pengen ngedalamin ekonomi ya Mae, kamu tuh harus belajar ekonomi itu dari keraknya gitu kan, yaitu matematika. Dan gue dengan enjoynya kayak oh iya tuh gue ambil aja gitu matematika, tanpa gue berpikir matematika belajarnya kayak apa gitu kan. Iya. Tiba-tiba pas kita masuknya tuh universitasnya yang murni lagi penyediaan matematika. Iya betul banget. Kan. Bener banget. Jadi pasti beda banget. Dan sebenarnya gue awalnya tuh udah berpikir ya gue ngambil pilihan keduanya dulu itu pendidikan, tapi ternyata gue diterimanya di pilihan pertama kan. Pilihan pertama gue adalah matematika murni. Terus gue bilang oh ya udah gue diterima matematika murni. Gue berpikir matematika kuliah tuh kayak matematika SMA aja, ada rumus lo masukin gitu kan.
tiba-tiba pas gue pertama kali baru masuk bab 1 aja gue langsung ini apa, gue langsung gitu kayak aduh aku berada di mana, aku berada di hutan mana gitu, kayak gue gak ngerti sama sekali dong, aku nggak kuat. aduh kayak gue langsung aduh ini gue di DO nggak ya semester 1 gitu kan, kayak aduh ini apa coy gini meskipun ketika itu semester 1 gue sama BAMS itu masih kayak kelas 4 SMA kan, masih belajar seluruh mata pelajaran gitu. Ketika ketemu sama ya matematikanya gitu, gue langsung yang ini apa, gue bilang gitu, tidak gitu, gue dulu gue belajar gak begini nih matematika gitu, mana luas lingkaran, mana luas persegi, gak ada, ini kenapa keriting semua. Betul, Kenapa cacing gue bilang kayak gue dulu ngitung cacing 1 tuh kayaknya gampang gitu, ketika gini kok tiba-tiba itu cacing ketemu sama fungsi, lah harus gue apain coba, gue terus kayak ngebuktiin itu cacingnya konvergen apa enggak gitu. Kayak harus gue buktiin aja dalam hidup gue ini, gue biasain selama hidup gue buktikan 1 tambah gitu kan. 1 sama dengan 2. Sama dengan Mohon 2. maaf, dari gue lahir sampai sekarang 1 tambah 1 udah sama dengan 2. Kenapa minta lu buktiin lagi? Setengah lebih kecil dari 1. Ya mohon maaf, dari gue waktu SD juga guru gue udah bilang setengah itu emang lebih kecil dari 1 gitu. Iya benar banget. Buktiin anjir. Kadang sampai gue mikir, ya ampun itu peneliti dari mereka sehat, dari mereka sampai mereka sakit, sampai mereka ubahan, sampai mereka mati gitu kan ya. Udah capek-capek ngebuktiin itu, ngapain kita buktiin lagi, gue kayak lo ngapain ngelakuin hal yang udah dilakuin sama orang lain gitu. Ya udah itu. Gue pertama kali dapat mata kuliah yang si Bams bilang buktikan 1 tambah 1, gue cuma terperangah gitu 10 menit ngeliatin itu. Gimana maksudnya? 10 menit gue kayak diem gitu. Mohon maaf, Bu, nggak salah soal. Kayak gue langsung berada di labirin yang entah mana ujungnya. Udah ada jawabannya, Bu. 2, Bu. Duanya dihapus dulu, ntar saya jawab, Bu, 2. Iya, sampai yang tiba-tiba ambil untuk setiap ambil dari epsilon lebih besar. Epsilon lebih besar daripada 0. Terdapat delta. Aduh, mantap, Bos. Delta. Apa itu? Terus gue lihat-lihatan ke sebelah gue, lu ngerti? Kagak. Ya udah. Iya, sampai yang apalagi tuh dulu gue inget banget tuh ada satu dosen BAMS yang mungkin lo juga inget, kayak ambil di semestanya. Misal kalian punya semesta luas nih, kalian ambil 1 ikan. Itu yang ada di bayangan gue bukan angka lagi, udah semesta, ikan, laut, hutan gitu. Sampai pemandangan gue ini belajar apa ya? Sampai kayak waktu kita kuliah udah bahas untuk setiap epsilon lebih besar daripada segala macam lalala, ada teman kita yang nanya ya, Mai, Bu, ya benar-benar kita belajar ini mau ngapain sih arahnya untuk setiap epsilon? Kita mau tahu dulu ini tujuannya kemana, mau buat apa, untuk seperti apa, kenapa kita ngelakuin hal seperti ini, sampai ada yang nanya kayak gitu, saking kita nggak tahu ngapain suruh buktiin. Kayak gue mikir, apakah ntar gue kerja gue harus ngitungin epsilon di semesta ini? Ya terus gue mikir, ya ampun semesta yang maha luas ini, gue ketemu gunung aja baru 1 paling gitu kan. Gue udah berpikir semesta macam apa yang harus gue ambil buat hitung matematika gitu. Itu nggak nyampe, otak gue udah skip banget itu gue dulu kuliah. Tapi gue langsung yang kayak, aduh gue menyesal, ini kayak guru gue dulu sesat gitu kali yang ngajarin gue. Itu gue baru akan sadari itu ketika gue udah ketemu yang namanya mata kuliah tambahan dan itu berhubungan sama ekonomi. Baru sih gue ngerasain, oh ya ketika gue di situ orang-orang yang jurusan ekonomi belum dapat materi itu, tapi gue di matematika udah gitu. Jadi agak terbantu dari situ. Gitu ya. Betul. Jadi ya sebenarnya antara 2 hal sih, otak gue makin kebuka atau otak gue makin gila gitu di matematika. Lo tau gak sih sampai PA gue tuh ngomong gini pas di kalkulus 1 semester 1 kan, itu masih kayak minggu pertama deh kalau nggak salah, minggu pertama belajar. Jadi PA gue tuh ngomong gini, kalian itu ya kalau mau enggak pertama dia ngomong pokoknya semua orang yang di matematika itu, baik mahasiswa sama dosennya, itu tuh orang gila kata dia. Kalau kalian keluar dari matematika, pilih ekonomi, pilih teknik kata dia gitu, biar kalian waras. Gituin anjir, kayak oke, gue baru minggu pertama kuliah gue udah diginiin sama PA gue sendiri. Fix gue salah jurusan gitu. Tapi dosen kita juga ada yang gitu kan, Mae. Iya bener. Bingung gitu, saya tiap tahun ngajar ada loh mahasiswanya. Kalian tuh ngapain masuk matematika? Iya, kalian ngapain? Enggak, aku bingung. Gak bisa ngitung katanya gitu.
Bu, kita mahasiswa baru yang lagi semangatnya belajar, tapi dibegituin. Jangan digituin. Iya, gue rasanya langsung kayak, aduh ini bisa di skip nggak sih? Gue langsung lulus aja. Gue sampai kayak, gue baru minggu pertama dia omongin kayak gini ya kan. Kalau kalian mau waras, keluar dari matematika, ambil ekonomi, ambil teknik, ambil yang lain, kata dia gitu. Wah, fix gue salah nih ambil jurusan. Iya benar banget. Ya itu penyesalan terbesar. Ya, maksudnya penyesalannya tuh bukan kayak penyesalan itu, penyesalannya lebih ke ya kenapa gue nggak benar-benar gitu. Karena gue baru merasakan sekarang, ya gue berguna sebenarnya, ilmu itu berguna buat gue. Iya benar, sama. Entah untuk belajar sabar menghadapi sesuatu hal, gitu, bener. Menghadapi soal matematika gitu kan. Iya. Entah tidak berguna untuk menghitung keranjang Shopee. Iya. Dan Shopee lainnya. Gak guna. Itu gak guna. Lu mau belajar matematika sampai S3, STLR, S-Doger juga gak guna. Gak jauh-jauh. Gue tuh dulu tuh gue menyesal kenapa masuk matematika, tapi sekarang gue menyesal kenapa gue nggak belajar baik di matematika. Iya, soalnya kayak betul. Harusnya gue belajar penyesalannya udah berubah. Tau gak sih iya. Kalau tadi kata Mae masuk matematika karena dia pengen ekonomi, lo mau tau gak alasan gue kenapa? Karena gue tidak mau menghafal. Sama. Tapi begitu masuk matematika, hafalan rumusnya banyak. Sama banget. Salah gue. Lu kayak menyesal. Lu dulu kalau menghafal bahasa yang lu sehari-hari kan, kayak misalkan definisi ini bla bla ketika matematika definisinya bentuknya gak jelas. Kalau dulu kan inverter berata adalah makhluk hidup apa. Iya. Sekarang untuk setiap epsilon lebih besar. Iya. Ini makhluknya aja kita nggak tahu nih epsilon itu siapa, terus kenapa harus lebih besar sama 0, kenapa harus diambil ini, kayak aduh gue nggak napak lah. Gue pokoknya pas kuliah itu yang gue belajar nggak napak, anjir. Maksudnya gue nggak kebayang nanti di kehidupan itu tuh dipakai si epsilon buat itu siapa sih gitu, dipakai buat apa gitu kan. Terus kayak wah, kalau dulu misalnya gue ngambil biologi lapisan batang, kan ada ya bentuknya, ada lapisannya, ada batangnya, ada ininya, maksudnya jelas gitu. Yang lu hafal pun ya ada gitu bentuknya. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta. Terus ada 10 aksioma ini apa ya kan? Tidak, mereka siapa gitu. Buat apa ini mereka bentuknya ada gitu. Iya bener. Ketika itu gue langsung kayak gitu. Oh my god. Ya aduh nggak tahu lagi gue sampai sama sih sama Bams. Iya. Kayaknya mayoritas anak matematik pasti arahnya ke situ deh. Dia benci pelajaran menghindari hafalan. Iya, kata dia. Kenapa ngambil matematika? Karena suka ngitung. Woi, kalau lu suka ngitung nggak usah matematika ngeri, pengen gue gituin. Iya, sekarang kita bisa ngomong gitu. Dulu kita ngomongin gitu kan. Tapi sekarang penyesalan kita adalah berubah, kayak kenapa gue dulu kalau gue tahu bener-bener setelah gue lulus kayak gini, ternyata matematika itu menyenangkan sih sebenarnya di dunia kehidupannya nanti. Kayak kehidupan sehari-hari pun, kehidupan sehari-hari pun kepake. Kayak misalkan lo cara berpikir lo, cara problem solving itu tuh kepake banget. Kayak dulu kenapa gue tidak memanfaatkan kesempatan gue sebaik apalagi mungkin. Apalagi di zaman digital gini ya kan, orang-orang startup itu matematik pasti sangat kepake kan, data scientist, macam gitu. Betul. Gila. Emang nggak kelihatan sih, maksudnya ya akan kelihatan berbeda sama yang kita pelajari sih. Tapi kalau lo nggak ngambil matematika, kalau menurut gue ya nggak akan sampai untuk kayak lebih susah aja gitu mendalami itu. Tapi kalau udah ngeliat matematika duluan, kayak lo udah ngeliat yang lebih abstrak daripada kerjaan lo gitu. Dan sistematika cara lo berpikir juga udah tersusun gitu. Menurut gue sih gitu. Betul. Itu sih, jadi dan panjang nih curhatan kita tentang matematika, guys. Kenapa jadi masalah kita bahasnya kenapa jadi bahas matematika? Kenapa jadi matematika? Tapi kan itu bagian dari penyesalan hidup yang cukup besar kalau menurut kita bertiga ya. Karena kita sangat merasakan itu. Iya, dan kita juga dalam satu line yang bersama juga. Sebenarnya ada ini nggak sih, dari situ tuh kita bisa ngambil sedikit benang merah buat teman-teman yang di luar sana. Sebenarnya nggak cuma jurusan matematika aja, jurusan lain pasti banyak. Kalau dari beberapa muridku yang baru pertama kali kuliah tuh pasti bilang, aduh kak aku salah jurusan, aduh kak aku harusnya nggak di sini, aduh kak aku nggak harusnya di situ. Ya kita mengalami itu, kita sudah mengalami itu, dan ya gue bisa memberikan, bisa kerja, masih hidup sampai sekarang. Betul. Jadi gue bisa memberikan kayak yang tahan dulu, nikmatin dulu, jalanin dulu sampai kalian nanti nemuin fase di mana yang kalian mikir ini loh gunanya gue dulu gitu. Setuju gue. Itu sih. Jadi itu yang bisa kita ambil, dan itu untuk S2 segala macam gue pun mengalami itu, kayak yang gue pernah di fase yang pengen banget S2, apalagi ketika gue ngurusin
anak murid gue yang baru mau masuk kuliah nih. Itu kan mereka baru nggak masuk kuliah, ada beasiswa ini, ada beasiswa, gue kan ikutan cari info, terus kayak yang beasiswa ini, aduh ada ini, tapi di sisi lain ya itu tadi kata Bang, pertimbangannya udah makin banyak. Gue berpikir kayak yang ya ampun, gue S2 nanti begini begitu, sedangkan gue harus begini begitu, aduh pusing deh, gue langsung yang nggak jadi aja deh. Kayak cuma berakhir mikirin di itu aja pikiran. kayak mikirin itu aja kayak udah ngabisin umur gak sih? Kayak aduh ini berapa helai rambut yang rontok untuk memikirkan itu gitu. Jadinya nggak ada yang dijalanin. Iya bener. Itu sih, itu penyesalan gue yang pertama. Kalau yang kedua masih berhubungan sama kayak penyesalan gue emang di masa kuliah sih. Yang itu ya gue mikir gue dulu ngambil murni, tapi kenapa gue ujung-ujungnya berkecimpungnya malah di pilihan kedua gue, yaitu di pendidikan gitu kan. Ya gue juga nggak tahu, gue udah ngelamar kerja di mana-mana dan ada yang gue pengen gue nggak diterima, tapi giliran gue diterima, ketika gue udah diterima tapi gue nggak pengen gitu, kayak ngapain awalnya gue apply ya, tapi ternyata pas sudah wawancara diterima, terus gue mikir yang kok gue nggak jadi minat di situ gitu, kayak yang nggak jadi entah ada aja yang bikin gue nggak cocok. Dan tapi kenapa ketika gue ngelamar kerja jadi guru, gue nggak punya sertifikat guru sama sekali, tapi gue ngelamar kerja di sekolah negeri itu langsung kayak Wakasek sama kepala sekolahnya langsung kayak yang oke, kita terima besok Senin mulai kerja. Terus gue langsung yang secepat itu gue gitu. Dan itu kayak aduh gimana nih secepat itu, posisinya gue belum persiapan sama sekali untuk jadi guru kelas gitu. Gue pertama kali masuk sekolah aja gue nangis gitu kan, tiba-tiba suruh 40 anak gue handle gitu. Itu sih yang kayak kenapa gue dari dulu nggak kuliah pendidikan kalau ujung-ujungnya gue mau jadi guru. Tapi ya sekarang ya itu cuma jadi penyesalan aja, masa iya gue harus kuliah pendidikan lagi, keburu tua gue jadi gurunya. Iya benar-benar. Itu sih penyesalan yang paling masih gue rasain sampai sekarang, karena gue belum menemukan gimana ya, kayak ya legowo udah, tapi belum selegowo JJ mungkin, belum kayak ya masih suka kepikiran, masih kayak yang coba dulu gue gini gitu, kayak masih menyesali sedikit gitu. Belum terlalu ikhlas lah gue, belum menemukan celahnya gitu. Dinikmatin aja sih sekarang. Benar. Ya impact-nya ke sekarang sih, cuma tadi kan kita udah bahas tuh sekarang kita gimana, di masa lalu kita gimana. Dengan hal yang udah kita dapetin sekarang yang pengen gue tanyain adalah apa sih targetan kalian ke depan dengan masa lalu itu gitu kan. Dengan apa yang kita udah punya sekarang, kayak targetan lo apa di kedepannya? Please jangan jawab ke nikah lagi. Itu udah tahu gue masuk target, tapi nggak usah dibahas lebih banyak itu, gue kayak bosen banget itu dibahas. Kayak targetan lain, apakah nanti Bams akan bilang daripada gue check out brand yang Shopee belum, mending gue bikin Shopee-nya sekalian gitu. Gitu, atau kayak misalkan Jaja ya udah daripada gue bingung gue harus ngajar mahasiswa, mending gue bikin bimbel gedenya aja sekalian gitu, yang bisa mengajar dari TK sampai S2 atau gimana gitu. Berarti jangka panjang nih ya. Jangka panjang ya. Ya, jadi targetannya kayak target atau mimpi gitu ya? Mimpi lah, boleh lah. Kalau target gue nggak punya target, kalau mimpi bisa ya. Maksudnya kalau target gue pengen ini dalam waktu dekat, itu gue nggak ada. Kalau mimpi maksudnya gini, mimpinya itu mimpi yang ingin lu wujudkan, bukan cuma bukan doang. Bukan angan ya. Iya, tapi maksudnya itu masih pacar orang kaya, itu baru mimpi. Enggak, itu namanya mimpi. Khayalan itu namanya. Halu, bukan halu. Itu namanya halu. Maksud gue tuh kalau mimpi itu kayak sesuatu yang lo pengen damba-dambakan tapi masih kayak jangka panjang dan itu nggak tahu akan sampai apa enggak gitu. Tapi mungkin ada kemungkinan. Tapi lo usahakan terjadi, tapi bisa jadi itu nggak akan terjadi sama sekali gitu ya. Betul. Tapi lo usahakan. Gue nggak tahu sih sekarang gue masih mendoakan dan semoga ya nggak tahu lah nanti. Jadi tuh gue ditarik ulur dulu ya. Kan gue tuh pengen banget S2. Jadi S2 yang gue pengen itu adalah sesuatu yang sebenarnya batu loncatan untuk mimpi gue yang ini. Jadi gue nggak tahu nih, nggak tahu nanti selain ternyata S2 gue nggak bisa, jadi gue nggak tahu ada batu loncatan yang lain nggak untuk menggapai mimpi gue yang ini. Jadi gue masih belum kepikiran. Tapi kayak mau jadi apa? Karena gue pengen bikin Montessori.
Presekolah. Preschool. Ya, kayak tapi dia semacam kayak PAUD ya. Iya, tapi versinya lebih kayak ke psikologinya gitu kan, dari segi umur, terus kayak kognitif dan segala macam gitu. Gue pengen banget punya itu, dan gue pengen S2-nya, jadi ya lo mau buka itu, tapi lo udah ada bekal gitu maksudnya. Tapi karena S2 gue masih belum tahu jadi apa enggak, dan kayaknya nggak jadi gue nggak tahu nih. Jadi gue sekarang lagi mencari jalan atau mencari pintu lain untuk mewujudkan. Gue pengen, ya kalau nggak bisa Montessori, gue mau pengen bikin yayasan gitu, yayasan sosial tapi ke anak-anak itu. Pengen banget gue. Itu salah satu. Okay. Kayaknya cuma itu deh, kayaknya mimpi gue. Gak ada yang lain. Mimpi gue di buku notes gue itu tuh cuman kayak gue pengen jalan-jalan ke sini, cuma satu nyempil. Itu udah bukan mimpi coy. Target gue cuma itu, kayak target gue tuh di bucket list gue cuman kayak gue pengen jalan-jalan. Ya salah satu di bucket list gue itu adalah yaitu bikin Montessori atau bikin yayasan sosial anak-anak. Atau gue kalau masih belum bisa bikin yayasan atau komunitas, ya gue berkecimpung lebih dalam mungkin. Kalau kemarin kan gue udah berkecimpung tapi kayak masih setengah-setengah, tapi kayak gue pengen suatu saat gue berkecimpung lebih dalam untuk itu gitu. Tapi masih belum tahu lah. Let's see. Semoga, doakan ya teman-teman. Amin. Jadi nanti gue kan bisa naruh anak gue di situ aja. Ting. Yakin mau nitipin anak sama JJ? Nah, iya, jadi kayak penitipan anak gitu. Jadi tuh kayak di kampus gue kan ada ya penitipan anak gitu, tapi di Fakultas Psikologi. Iya. Nah, penitipan anak itu, tapi mereka mainnya tuh sesuai dengan kayak anak lo umur berapa dikasih main apa yang untuk menunjang segala macam gitu. Nah, gue tuh pengen kayak gitu. Tapi gue nggak yakin nitipin anak ke lu, Je. Sesuai kayak anaknya Mae nih, gue bully dia. Aku dia mentang-mentang ketawanin anak gue gitu kan. Lu bener-bener lu mainin nih anak. Pulang-pulang bunda gitu nangis ya. Aku nggak mau sama teman bunda lagi, kata bunda. Iya nakal gitu. Ya lah udah ngomongin anak baik. Lanjut Bang. Lu dulu deh Mae, Gue itu sebenarnya gue punya mimpi cuma ini terinspirasi dari dosen bahasa Inggris gue dulu. Jadi ketika waktu gue kuliah bahasa Inggris di kampus itu dosen gue tuh cuma bilang cita-cita kalian apa sih gitu, dan ketika bilang cita-cita pasti bayangan kalian lah masih kayak bocah kecil yang ditanya gitu kan. Tapi kalian paling udah agak lebih realistis, kayak misalkan jurusan kalian apa, kalian bercita-citanya apa, kayak kalian mencoba untuk cari tahu itu. Dan tapi beliau bilang gini, kalau kalian masih mikir, mungkin saya bisa jadi inspirasi kalian. Dan itu ketika gue dengar itu, gue benar-benar kayak yang, iya ya gitu, kayak gue langsung, gue mau kayak gitu. Karena cita-citanya cuma satu, sesederhana dia bilang, saya cuma mau keliling dunia. Dia bilang gitu, itu cita-cita saya. Terus gue pikir, dia sesederhana itu, dan dia menjelaskannya itu benar-benar kayak masuk banget. Karena dia bilang, karena ketika saya keliling dunia, saya punya 3 hal. Yang pertama nikmat sehat, kata dia gitu. Yang kedua nikmat banyak uang. Iya, benar. Yang ketiga nikmat waktu luang. Dia bilang gitu. Kalau saya punya ketiga itu, saya mau keliling kemana aja juga. Ayo aja kali, kata dia gitu. Gue langsung berpikir, iya juga, gue mikir yang itu. Dan sampai sekarang kayak yang gue pengen deh keliling dunia, ya meskipun nggak terkotak-kotakan dengan tadi yang gue harus punya banyak uang, gue harus punya nikmat sehat ataupun apa, ya kayak yang ya gue serahin aja gitu, kayak gue tulis di mimpi itu gede-gede gitu kan. Terus udah gitu sambil itu gue ikhtiarin ya, gue usahain ya, dengan meskipun gue baru melipirnya masih di tanah air aja gitu kan. Relan doang. Tapi kan Indonesia bagian dari dunia ya kan. Iya benar. Terus gue kayak masih keliling luar negerinya, masih di Museum Angkut Malang kan, ada bangunan Eiffel gitu kan. Gitu. Jadi ya udah gue berpikir untuk kayak ya gue pengen sesederhana itu. Dan parahnya lagi gue pengen ketika gue denger kakak kelas gue dulu bilang gini, kalian punya mimpi nggak sih? Tahu nggak sih mimpi aku apa? Dan itu mimpinya dia dulu jadi bahan tertawaan sama kita. Karena dia cuma bilang, mimpi gue adalah datang ke negara yang punya salju dan gue pengen kasih sirup marjan ke salju itu. Terus kita kayak apa sih freak banget kita bilang gitu.
Dan akhirnya beberapa tahun kemudian dia fotoin itu, kirim ke kita, dan dia coba bilang dengan 2 kata yang bikin kita tertohok sampai nggak bisa berkata-kata. Dia coba bilang, kalian kapan? Gitu doang. Terus gue langsung gue dapat nih poinnya nih, kayak kalian kapan wujudin mimpi kalian gitu. Gue udah naruh sirup marjan nih gue, kata dia gitu. Itu sih, itu yang gue pengen sampai sekarang. Jadi gue pengen mimpi blow on lah ya. kayak yang mimpi blow on, tapi sebenarnya cara ngajarnya nggak blow on amat, gitu kan. Intinya gue keliling dia dengan cara apapun, entah gue siapa tahu nanti gue bisa jadi penulis dan gue bisa keliling dunia, aku nggak tahu. Ya pokoknya gue intinya pengen keliling dunia aja, entah dengan duit gue sendiri atau dengan sponsor, biaya lain. Ya, siapa tahu kan Bams atau Jaja mau sponsorin gue keliling. Makasih, mending gue sponsorin gue sendiri. Yang mending gue jalan-jalan sendiri. Iya, ngapain tuh sponsorin lo? Kalian kok gak ikhlas banget ya? Iya lah. Ya iya dong, kan kita juga belum ya. Kecuali kalau misalnya gue sponsorin lu, itu akan jadi penyesalan terbesar hidup gue nanti. Kurang ajar lu. Kecuali gini nih, kalau gue udah keliling dunianya 10 kali, terus gue udah bosan, sponsorin lo nggak apa-apa. Dengan catatan lo belum. Ya udah deh, nih lo sekali gitu kan, lo belum pernah nih gue sponsorin. Ke musim angkut. Kayak ini gue belum. Iya, ke musim angkut. Lo kira beli galon kali 10 gratis 1. Ya nggak apa-apa. Udah 10 kali dulu, kelamaan coy. Ya maksudnya kita aja belum sekali ya Bang. Masa harus sponsorin dia sih? Sponsorin diri sendiri. Mohon maaf nih. Kita egois sih, Maya. Maaf ya. Ya sih, untuk jalan-jalan gue yakin kalian memang egois. Ya, itu mimpi yang ya menurut gue itu yang mimpi yang entah kapan bisa terwujud atau tidak gitu kan. Kayak gue bener-bener berserah banget sih untuk hal itu. Dan yang jelas sih ada satu mimpi yang kan mimpi sih sebenarnya, kayak gue harus banget ngelakuin ini dan dikit-dikit mulai gue lakuin sih, kayak di masa depan sebenarnya, dari mulai masa sekarang gue pengennya itu kayak gue klasik sih ini, kayak gue pengen jadi pribadi yang lebih baik. Tapi itu pengen banget gitu, kayak entah dalam hal, nah itu makanya dari sekarang gue udah mulai belajarnya gitu, daripada nggak tahu bisa kesampaian atau enggak gitu, karena gue pengennya ya ini harus tercapai gitu, kayak ya untuk menebus mungkin dosa-dosa gue di masa lampau gitu kan. Setuju sama gue. Yang tidak terhitung gitu kan. Jadi kayak kita mengejar ketertinggalan dan kesantaian kita di masa lalu lah. Iya, benar banget. Jadi kayak hari esok harus lebih baik. Nah, benar banget. Dalam hal apapun, kalau gue nggak bisa ngejar dalam pendidikan, ya mungkin gue bisa ngejar dalam hal kayak ya sosialnya. Kayak dulu mungkin gue di lingkungan sosial gitu kayak kurang jadi orang baik. Ya gue sekarang pengen dikenang dengan baik ketika gue sudah tidak ada nanti, dalam bentuk apapun gitu. Kita akan mengenang lu baik-baik kok. Jadi lu kok bisa pergi dengan tenang. Banget sumpah. Udah mau nggak secepat itu Bam. Nggak secepat itu. Gue masih pengen gangguin hidup kalian dulu. Gitu. Itu sih, itu ya sebenarnya kayak masih sama aja sih ya, kita bertiga tuh pasti punya targetan hidup masing-masing, dan parameter kita untuk nyampe targetan itu tuh beda-beda. Dan kayak balik lagi ke hal yang waktu itu sempat kita bahas untuk ngejudge satu sama lain, ya nggak ada yang bisa dijudge gitu, karena ya tolak ukur lo udah beda-beda. Masa iya lo harus hidup dengan, ya gue nggak bisa dong untuk hidup dengan gayanya Bams yang gue harus begini, ya targetan gue nggak ke sana. Atau juga sebaliknya, mungkin Bams kayak nggak mungkin dong si Bams harus berinteraksi sama anak-anak TK karena yang punya mimpi itu adalah JJ gitu. Sedangkan si Bams mimpinya tidak ke sana, kan nggak mungkin gitu kan. Baru ngomongin mimpi, lo belum jawab lo Bams. Iya, gue ngomongin udah mau closing. Iya, tadi gue mau potong nih. Tadi gue mau potong tadi. Iya. Ini udah kata-kata. Enggak, Mai lupa nih si Bams belum ngomong. Iya, gue udah tadi udah mikirin lo mau jawab apa lo. Kebangetan kalau gue pengen ngomong. Enggak, gue nggak mau ketika itu tiba-tiba Mae lu lewat mana, gue cegat gitu sama enggak. Jadi berhubung tadi mimpi-mimpi gue dan JJ sudah terdeskripsi dengan sangat jelas, sekarang mimpi pangeran yang satu ini nih. Pangeran. Gue menemukan putri yang bodo amat.
Apa ya, mimpi gua ya klasik lah. Kalau mimpinya orang kan pasti udah disebut semua, mau jadi pribadi yang lebih baik, mau punya pekerjaan yang lebih baik, mau di bidang asmara yang juga jauh lebih baik, punya pasangan yang baik, penghasilan yang baik, pendapatan yang baik, pokoknya semua yang baik-baik lah, lebih baik daripada hari ini. Terbayang baik-baik. Hidup yang lebih tenang, kayak lebih bisa menikmati hidup, lebih bisa menikmati setiap keputusan yang diambil. Itulah klise lah ibaratnya. Tapi satu mimpi gue yang ya ibaratnya yang nyata lah, yang paling banget gue kejar adalah ya selama ini kan gue kerja jadi orang project kan, yang kerjaannya tuh kayak ngebuat sesuatu lah. Tapi menurut gue sampai dengan saat ini gue belum merasakan apa yang gue hasilkan. Jadi gue belum melihat apa yang gue hasilkan itu ada nggak sih sebenarnya, yang gue kerjain itu selama ini kepake nggak sih gitu. Jadi kayak nggak cuman impact ke perusahaan doang, tapi kayak gue pengen menghasilkan sesuatu, bukan menghasilkan sih, gue pengen terlibat ke sesuatu, ke project yang tipinya bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi yang hasilnya tuh ada, kelihatan, dan ya orang-orang tuh akan pakai itu, orang-orang tuh akan notice itu gitu. Kayak jadi kayak ibaratnya saintis ya, lo selama ini pakai rumus, tapi lo pengen suatu hari nanti lo bisa nyiptain rumus gitu kan. Kayak ya inovasi baru. Jadi kayak ada baru karya lah. lo yang dikenang gitu ya. Ya meskipun itu bukan karya gue, paling nggak gue terlibat lah. Kayak sekarang Gojek kan udah tinggi kan, tadinya belum ada, sekarang ada Gojek, dan paling nggak gue pengen terlibat di situ, gue yang dulu bikin juga loh. Nah kayak gitu sih. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri ketika lo kerja, lo menghasilkan sesuatu dan hasil lo itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Asik. Mulia sekali hati Anda, Ustadz Bambang. Itu sih. Udah, itu aja Bang. Ya itu aja dulu lah, sisanya udah disebutin sama kalian tuh, pengen jalan-jalan. Udah diwakilin gitu ya? Iya, ya pokoknya sama lah. Iya, pasti ya tujuan-tujuan tadi tuh ya tadi gue balikin lagi, tujuan-tujuan itu tetap ada, mimpi-mimpi itu tetap ada. Dan kalau misalkan kalian berpikir kayak apa ya, kalau kata orang Jawa tuh kayak lo pada ngedabrus aja, kayak omong kosong doang gitu, kayak lo punya mimpi ini, mimpi itu, mimpi itu. Mana wujud nyata lo ya? Kalian nggak pernah tahu seberapa besar perjuangan gue, perjuangan Bam, perjuangan JJ, perjuangan para sobat jomblo di luar sana, perjuangan seluruh manusia di bumi gitu. Kalian nggak pernah tahu. Kalian lihatnya ya yang hanya ditampilkan kelihatan mata aja, yang kalau kalian lihat di sosmed yang senang-senangnya aja gitu. Yang suka dukanya kayak kalian mungkin berpikir enak banget ya jadi dia kaya 7 turunan. Kalian nggak pernah tahu kekayaan 7 turunan itu dicapai dengan usaha segitu darah. Betul, dan kalian juga nggak pernah tahu seberapa banyak yang mereka dapatkan itu berarti seberapa banyak juga yang diambil mereka sama korbankan. Tuhan gitu. Iya, mereka korbankan. Karena pasti ada yang diberikan, ya pasti akan ada yang diambil. Ada yang dikorbankan. Dan semua yang diberikan juga ya bakal diberikan, dan suatu saat nanti juga bakal diambil gitu. Diambil lagi. Dan yang jelas bakal dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Subhanallah. Waduh. Ya, tadi kan udah kita saksikan, udah kita dengarkan mimpi-mimpi kita, sudah kita dengarkan masa lalu kita. Dan gue yakin yang namanya masa lalu itu sebenarnya mungkin tadi karena kita menyesali, tapi yang tepatnya sih ya buat pembelajaran sih, bukan buat disesali gitu aja ya. Kalau lo cuma nyesal doang tapi lo nggak ngambil pelajaran dari situ, ya percuma gitu kan. Kayak tadi JJ bilang, ya mungkin dulu kita menyesal untuk masuk ke jurusan itu, tapi sekarang kita menyesal kenapa ketika kita di situ kita nggak jadi yang sebaik-baiknya mahasiswa gitu kan, nggak sebaik-baiknya orang yang ada di situ gitu. Nah itu jadikan penyesalan itu kayak sesuatu hal yang lo nggak boleh lakuin lagi nanti di hari-hari ke depan. Jangan sampai makin banyak penyesalan daripada pencapaian, coy. Oke, sebelum closing, berikan gue satu pencapaian yang apa? Bentar. Sebelum lo itu gue mau nambahin dikit. Gue itu kan kita pasti sudah melewati masalah. Pernah nggak sih kalian dengar kalau misalkan umur 20 tahun adalah
umur 20 tahunan, 20 sampai 20 tahunan itu adalah masa-masa di mana penentu hidup lo nanti ke depan. Pencarian jati diri. Iya, benar-benar. Apapun keputusan yang lo ambil di umur 20 itu adalah menentukan masa depan lo. Jadi kalau menurut gue kayak tadi Bams bilang udah pernah singgung sebelumnya, di umur 20-an itu otak kita masih belum matang untuk berpikir, tapi kita harus sudah menentukan nih, mulai memilih untuk menentukan masa depan kita akan jadi apa gitu. Tapi kalau menurut gue ya boleh idealis, boleh hidup lo seidealis mungkin, tapi coba berpikir untuk coba sharing kepada orang-orang yang mungkin lebih tua atau mungkin orang-orang yang udah pernah ngelewatin. Mungkin ada masukan-masukan realistis yang bisa dipertimbangkan biar lo itu nggak salah pilih gitu. Atau kalau misalnya kalian sudah merasa udah kepalang salah pilih, kayak ya mungkin termasuk gue yang mungkin salah pilih, ya udah jangan terlalu lama, kayak kata Mai barusan, jangan terlalu lama untuk disesalin. Ya mungkin masih bisa diperbaiki sedikit-sedikit walaupun memang tidak akan berpengaruh besar, tapi ya udah lalu nikmatin, lo perbaikin sebisanya, terus lu lanjutin hidup lo. Kalau kalau misalkan nggak ada teman untuk sharing, ya udah ikuti semua kata hati lo, karena kata hati lo itu udah lebih baik daripada kata otak lo. Atau kita DM. Yes, atau kalau mau curhat nih, kalau misalnya kita bisa DM, kita mungkin bisa ya kan. Mungkin nggak pernah ngalamin, tapi kita mungkin pernah mendengar cerita juga dari orang yang mungkin kita bisa ngasih pendapat dari sisi kita lah. Iya, betul. Karena pengalaman tidak datang dari diri sendiri aja, kita bisa memetik dari pengalaman orang lain gitu. Dan benar banget tadi yang Jaja bilang, kalau misalkan kita bisa tanya sama orang yang udah lebih tua dan yang udah ngelewatin masa itu. Karena bokap gue pernah bilang kalau misalkan emang anak muda itu lebih pintar daripada orang tua, karena kan memang iptek itu berkembang gitu kan. Emang lebih pintar, lebih ya kalau untuk belajar lagi, untuk mengenal lebih dalam lagi ilmu yang sekarang, zaman yang sekarang, mereka sudah kewalahan gitu. Tapi ada yang anak muda yang nggak punya, yaitu pengalaman gitu. Jadi ya mereka lebih banyak pengalaman. Jadi kalau misalkan lo ngalamin A, B, lo cuma bisa berpikir menurut penelitian, menurut yang lo baca, menurut segala macam, ya mereka udah bukan menurut itu lagi, tapi menurut pengalaman kami gitu. Ya lo udah kalah aja kalau ketika mereka udah bilang menurut pengalaman gitu. Gitu sih. Nah, sebelum ke closing nih, berikan gue satu aja, nggak usah banyak-banyak, karena kalau itu nanti bisa 3 jam podcast kita. Calon. Bukan. Satu calon. Aduh, gue nggak dengar tadi dia ngomong apa, calon, cilok, apalah, cilor. Satu aja kayak apa sih pencapaian yang udah kalian syukuri banget di hari ini? Kayak pencapaian yang oke, dari sekian banyak penyesalan, dari sekian banyak target dan impian, kayak gue udah punya satu pencapaian yang gue nggak nyangka gue bisa sampai di titik ini gitu. Pencapaian apa itu? Jangan lupa ada apa? Gua mulu. Betul tuh. Pencapaian terbesar gue sampai dan hari ini adalah gue masih bertahan hidup sampai dan hari ini. Wow. Lebih ke ya setiap pencapaian kan pasti punya maknanya tersendiri, tapi balik lagi ya intinya setiap pencapaian kan untuk apa? Untuk lu bisa sampai ke hari esok gitu. Itu ada di hari ini, tandanya semua pencapaian tiap harinya udah gue lewatin dengan baik dan udah lulus uji. Udah lulus lah ujinya. Jadi kayak gue yang dulu sama gue yang sekarang adalah orang yang sama, cuman dengan kualitas yang jauh lebih baik. Dan depan nanti adalah gue yang jauh lebih baik. Jadi apa yang ada di diri gue hari ini adalah pencapaian terbesar hidup gue. Asik. Keren, Bams yang dulu bukanlah yang sekarang. Ya. Oke, lo ya. Tadi gue mikirkan pencapaian gue tuh sesuatu terus kayak Bams ngambil semua itu kayak aduh anjir, pencapaian gue itu biar gak kebanting banget kayak omongan Bams apa ya, jadi mikir lah, kesel. Makanya lu jangan nyuruh gue duluan. Iya salah nih gue tadi. Ambil kan itu lo. Pencapaian gue adalah gue sudah legowo, gue sudah menerima dan gue sudah menjalani semua apapun yang udah pernah gue lewati. Semua penyesalan hidup gue kemarin, semua harusnya gue nggak begini, harusnya gue begini, harusnya gini, harusnya gue A B C D E biar gue bisa mencapai di suatu titik. Penyesalan yang banyak banget itu. Jadi kayak gue udah lebih legowo aja. Jadi kayak gue lebih berpikir sekarang ya udah J, lo nikmatin hidup lo syukurin yang ada, lo maksimalin hari ini, besok lo mulai lagi dari nol. Yep,
Betul. Jadi kayak apapun hari ini tuh lo nikmatin, jalanin, syukurin, besok jangan dipikirin. Jadi kayak besok pagi lu mulai lagi dari nol, lu berikan lagi yang terbaik, lu lewatin lagi, lu syukurin lagi gitu terus. Jadi kayak mungkin hidup lu akan lebih tenang, lebih menikmati, lebih bahagia gitu. Gak cuman tentang target tetap ada, tapi jangan tergila sama target sih kalau menurut gue. Maksud gue ya udah gitu. Ya kalau misalkan target lu nggak tercapai, lu bunuh diri kan sayang, ngapain? Iya, lu nggak nyampe di hari ini. Iya. Gitu. Nggak nyampe targetnya, boro-boro kecapai gitu kan? Iya benar. Ya. Jadi kata-kata lu adalah bisa menyaingi kata-kata gue kok, Je. Bagus. Kita lihat nih, Mai, kalau sampai ngedrop kita cut. Iya. Gue udah capek-capek untuk mikir ya kan. Aduh, gue skip aja lah, gue pulang aja. Udah bisa aja dari ini kata Maya gitu langsung. Udah habis bahannya. Aduh, iya gue bilang ya elah, udah keambil semua nih, gue kebagian apa sih, sisa res-resan gitu. Res anjir. Oke, pencapaian yang paling gue syukuri adalah ya bisa sih, coba itu yang gue rasakan memang kayak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan gue yang biasa muncul, kayak kenapa sih gue begini, kenapa sih gue ditaruhnya di sini bukan di sana, kenapa gue nggak merasakan ini, kenapa gue merasakan itu. Dan gue sudah di tahap yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu, dimana doa-doa gue yang gue pasrahkan tuh mulai terjawab satu persatu gitu. Jadi kayak misalkan kenapa lo di sini, ini jawabannya, dan gue menyadari itu gitu. Sepakah itu untuk kayak yang oh iya ini jawabannya, kenapa gue dulu di kuliah di matematika, ini jawabannya, kenapa gue dulu nggak di pendidikan aja padahal gue harus jadi guru, tapi gue udah menemukan ini jawabannya, apa perbedaan antara lo kuliah di pendidikan sama enggak, tapi apa hubungannya dengan ngajar segala macam. Terus kenapa lo harus kuliah di sana, kenapa lo sendiri ya, pokoknya kayak sesimpel kayak kalau gue nggak di sini, kayak tadi Bams bilang kalau si JJ kuliah di sini atau gue kuliah di sana, gue nggak akan ketemu kalian gitu. Ya sesimpel itu, karena ya ketemu kalian aja mungkin kan itu udah jadi kayak suatu pencapaian yang bikin gue pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan takdirkan, kayak gue harus ketemu dua orang ini, kenapa? Pasti ada maksud baiknya, nggak serta-merta kayak yang ya udah nih Mae, Bams, JJ gue satuin ketemu gitu aja. Pasti ada sesuatu hal baik yang bisa kita petik dari situ gitu. Jadi setiap pencapaian tadi tuh pasti ada makna yang sebenarnya menjawab kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan lo sebelumnya. Jadi kalau sekarang kalian punya kekhawatiran, pasti akan terjawab suatu saat nanti gitu menurut gue. Oke, bisa tanyain nggak? Kalau nggak gue pulang. Ya, gagal gue. Ya, masih bisa ditayangin lah setidaknya. Masih layak. Masih layak kok. Besok editornya gue sogok nih permen. Gitu. Jadi ya sebenarnya tadi pencapaian kita sebenarnya sudah ada ya. Jadi kalian yang sobat jomblo yang di rumah, jangan berkecil hati sama mimpi-mimpi kalian yang mungkin kalian kayak yang hopeless banget. Ya gue gaji sekian, mana bisa sih gue beli mobil, ya gue gaji sekian, mana bisa gue jadi konglomerat. Ya bukan itu sih sebenarnya yang dikejar gitu kan. Yang penting kalian udah bisa bahagia belum sama hidup yang kalian jalani. Gitu. Sekali lagi jangan lihat ke atas kalau kata JJ, karena dangak terus capek gitu kan. Lo coba aja deh lihat ke atas sama lo nunduk ke bawah, akan lebih capek nengok ke atas gitu. Iya. Itu mungkin ya lo jangan bilang lo di rumah lagi praktekin, Bam. Terus gitu, jadi kayak ya udah gitu, jalanin aja. Ada saatnya lo nengok ke atas adalah ketika saat lo lagi nggak punya semangat hidup, lo lihat ke atas gitu. Betapa orang yang di atas aja kayak yang mereka udah berhasil A, B, C, tapi mereka masih berusaha untuk lebih meraih keberhasilan lebih banyak lagi. Tapi lo yang baru keberhasilan sedikit, lele, malas-malesan, rebah-rebahan gitu kan. Boleh itu lihat ke atas. Tapi kalau untuk mengajar bahagia, lo lihat ke atas capek coy. Lo ngejar bahagia sesuai. Betul. Pencapaian orang lain beda-beda. Yang didapatkan dan ditinggalkan, yang diambil itu beda-beda. Lo nggak pernah tahu pundak mereka seberapa kuat gitu kan. Lo nggak pernah tahu air matanya mereka keluar seberapa ember gitu. Jadi ya lo nikmatin aja hidup lo gitu. Nggak boleh ada yang menjudge hidup lo, dan lo juga nggak boleh menjudge hidup orang lain. Itu sih paling dari gue. Dari JJ atau Bams ada yang mau ditambahin? Tidak. Kalau gue tambahin lagi nanti nggak kelar-kelar. Betul. Iya, ini keburu jadi hari Minggu bukan malam Minggu lagi. Oke, itu aja. Jadi agak berbobot ya ampun. Gue bahagia deh kalau kita bahas hal yang berbobot.
Dia nggak sekadar jomblo nikah mulu. Iya. Tapi tetap ya. Ada yang bisa Tetap ya Bams. Itu Kalau tetap misalkan ada yang mau ditanyakan, apa DM Bams? aja, Dua katanya. Minat DM Aduh, kemana DM yang Nah, mana? betul. ke DM-nya Jomblo kemana tuh? Anti Podcast. Iya, Asik. Instagram kita ada Jomblo Anti Podcast. Tenang. Ya betul. Kita kalau balas chat gercep kok. itu Tapi nggak ada menandakan yang kita ngechat. gabut. Bener. Paling yang ngechat lain today. Ya ampun, Serius. sedih kali yang jomblo ini. Kalau nge-grup gitu kan. Oke, jadi kalian yang mau tanya-tanya, yang mau sharing-sharing, yang butuh teman curhat, yang butuh teman main, yang butuh teman jalan, atau cuma sekedar pengen seru-seruan, mau lihat-lihat yang apa yang udah kita tayangin kemarin-kemarin, apa yang udah kita obrolin, stok mangga itu ada di Instagram kita di Jomblo Anti Podcast. Ya kalian lihat tuh di situ banyak hal yang bisa kalian ambil, dan silakan yang mau ngobrol-ngobrol lebih banyak pasti harus hubungin di situ. Dan gue ingetin lagi, jangan sampai ketinggalan satu episode pun deh, pokoknya kalian nyesel kalau ketinggalan. Betul banget. Meskipun banyak bahasan gak berfaedah, tapi gue yakin kalau kalian mau peka sedikit nih, di situ ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Betul, meskipun ya seberapa persen lumayan lah gitu. Sisanya meratapi hidup. Sisanya meratapi kapan gua punya, kapan gua nikah. Gitu aja terus. Muter-muter aja di situ terus. Gitu. Jadi ya semoga kita minggu depan bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Amin. Dan kita bisa bahas yang lebih berfaedah lagi. So kalau ada yang mau sharing-sharing tentang apa yang mau kita bahas ke depan, boleh banget. Apa yang mau kalian keluhkan, kalian bahas kayak bosen nih kalian bahasnya gini-gini, bahas drakor kayak apa, kita silakan aja, kita punya pakarnya masing-masing. Wow. Jangan bahas masalah cinta kita, karena cinta kita juga masih belum berlabuh indah. Iya. Kita belum bisa memberikan pendapat. Boleh kalau ruang hampa, kita ahlinya. Yang udah berlaba-laba, berlumut-lumut itu kita ahlinya. Oke, sebelum teman-teman gue dan termasuk gue sendiri ini semakin meratapi hidup, jadi gue akhiri aja. Gue akhiri sampai di sini. So kita pamit undur diri. Gue Mae, gue Bam, dan gue JJ. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangin. Ya Rabun, Kincana yo. Ya Rabun Gopur.